Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang pemrograman orientasi objek menggunakan sebuah pemrograman ya, namanya PHP. Oke, jadi PHP itu berdasarkan informasi dari situs resminya php.net. PHP itu merupakan bahasa pemrograman web yang dapat disisipkan ke dalam kode script HTML. Namun untuk kesempatan ini tentunya kita mempelajari pemrograman orientasi objek sehingga kita tidak menggunakan PHP, menggunakan HTML. Untuk bekerja dengan PHP kita butuhkan aplikasi namanya web server agar supaya komputer yang kita gunakan itu bisa uh, bisa menjalankan PHP, bisa uh, dikenali ya, kode PHP yang kita akan modding. Web server itu ada banyak ya. Ada Apache, ada IIS, ada Lightspeed, ada Nginx dan lain-lain. Pada kesempatan ini untuk yang kita gunakan nantinya itu kita gunakan namanya Apache. Teman-teman bisa saja menggunakan web server lainnya. Untuk IDE sendiri itu juga banyak, bisa menggunakan Visual Studio Code, bisa menggunakan Notepad++, Storm dan seterusnya. Oke, untuk menginstal aplikasi ini ya, web server, tentunya kita membutuhkan aplikasi web server. Saya biasanya menggunakan Exam, tapi teman-teman bisa yang menggunakan Windows bisa menggunakan Laragon. Untuk yang menggunakan Exam bisa diakses melalui http apachefriend.org atau Laragon bisa diinstal atau di-download di laragon.org. Sifatnya free. Jadi apachefriend.org atau laragon.org. Di sini bisa di-download ya. Untuk Apache, untuk examnya bisa langsung download di sini menggunakan yang pakai Windows, silahkan download Windows. Yang pakai exam, download exam. Yang pakai Linux, silahkan download Linux. Yang pakai Mac OS bisa pakai Mac OS. Laragon juga ini bisa diklik di download. Laragon ini versinya versi Windows ya, tidak ada versi apa namanya Linux atau Mac. Itu sebabnya saya karena menggunakan Mac, maka saya gunakan Exam. Cara installnya teman-teman bisa, ya cara install gampang, cuma next saja. Contoh Laragon itu kalau kita mau download, eh, kita bisa masuk ke dokumentasi. Di sini cara installnya juga sudah ada di sini. Jadi tinggal next saja. Exam juga sama ya. Cara installnya sama, tinggal di next saja. Jadi kalau tidak tahu cara installnya bisa cari di YouTube saja, misalkan install Exam di Windows berapa gitu, Windows 11 atau di Mac atau di Linux. Di sini sudah banyak tutorial yang di-share ke internet ya, terutama di YouTube. Silahkan saja cara installnya cukup mudah. Atau yang Laragon juga sama, install Laragon. Di sini juga sudah ada tutorial cara install Laragon. Oke, itu caranya. Jadi bisa download salah satunya saja. Nah, saya kebetulan menggunakan Exam. Jadi kalau saya Exam, tentang buka Examnya, nanti kalau di Windows Exam Control Panel. Nah, pastikan di bagian server statusnya itu Apache-nya ini sudah running. Kalau saya masih stop. Ini kalau saya akses di sini local host. Nah, ini masih error karena Apache-nya belum running.
Nah, caranya klik di Apache, kemudian start. Untuk service yang lain seperti MySQL maupun FTP itu kita belum menggunakan untuk kita belum manfaatkan gitu ya untuk tutorial atau untuk belajar eh, pemrograman orientasi objek. Ini database tentunya kita akan gunakan kalau aplikasi kita menggunakan database FTP, kalau kita memanfaatkan file transfer protokol FTP. Nah, setelah running seperti ini, begitu saya akses ke localhost, ya, localhost gitu ya. Nah, maka nanti tampilan seperti ini. Kalau tampilan sudah seperti ini, menandakan bahwa web service-nya atau web servernya kita sudah oke. Oke, jadi pastikan dulu exam atau Laragon yang digunakan itu sudah bisa diakses ya, dari browser. Selanjutnya, cara menuliskan kode PHP. Jadi kode PHP itu cara menuliskannya kita buka script namanya PHP menggunakan kode seperti ini, lalu menutupnya seperti ini. Saya coba langsung saja. Saya buka Visual Studio Code. Di sini kita bisa langsung open folder. Kalau exam, teman-teman yang menggunakan Windows itu biasanya kalau tidak merubah eh, folder defaultnya itu ada di C lalu exam. Jadi masuk dulu ke foldernya. Saya kebetulan pakai Mac. Di sini exam, kemudian cari folder namanya htdoc. Tentunya kalau Laragon Laragon itu mungkin pakainya kebetulan tidak menggunakan Laragon jadi kurang familiar. Nah, Laragon itu nih ya, pastikan foldernya www. Itu kalian bisa akses di tempat penginstalan Laragon, kemudian masuk ke folder www. Nah, folder www ini atau folder kalau di exam itu folder htdocs. Disinilah tempatnya kita nanti membuat project atau folder yang nantinya kita ngodingnya di sana. Jadi kita tidak bisa ngoding di tempat lain. Kita harus ngoding di folder yang sudah disiapkan oleh web server. Contohnya kalau saya pakai exam itu ada di htdocs. Ya. Kalau teman-teman pakai Laragon itu adanya di www. Jadi masuk ke sini, kemudian kita buat folder dulu, misalkan belajar OOP, foldernya bebas, nanti tinggal diingat ya, folder misalnya saya belajar OOP, begitu saya create, pen, nah folder saya tadi itu namanya belajar OOP, sehingga kalau saya mau akses ke folder saya, caranya ketik localhost, ya, lalu garis miring, kemudian ketik nama foldernya, nah, belajar OOP. Nah, di sini masih kosong karena belum ada filenya. Oke, untuk menuliskan kode, ya, ini tadi saya sudah buka di folder ini. Menuliskan kodenya bisa tombol plus di sini kita buat file baru. Kemudian misalkan kita beri nama latihan 1 misalnya .php. Jadi ekstensinya atau akhirnya itu harus titik .php. Oke, lalu cara menuliskan kodenya kita buka seperti ini, PHP, lalu nutupnya seperti ini, PHP. Ini buka tutup PHP menandakan bahwa kode yang kita nulis nanti merupakan kode PHP. Dalam penulisan sintaks disarankan menggunakan contoh seperti ini tadi, buka tutupnya. Kalau ada juga kalau PHP versi 5 ke bawah itu di bawah versi 5 itu buka tutupnya seperti ini. Jadi kalau teman-teman dapat kodenya buka seperti ini, tutupnya seperti ini, ya bedanya cuma yang satu gini tulisannya, yang satunya tambah PHP. Kalau yang versi PHP versi 4 ke bawah itu biasanya tidak menggunakan tulisan PHP. Tapi untuk versi 5 ke atas itu menggunakan kode seperti ini. Dua-duanya running, tidak ada masalah. Nah, ini kalau kita mau akses ke sini, ini kalau saya refresh lagi, nah di sini sudah ada latihan 1. Begitu saya klik latihan 1, ini masih kosong. Karena memang
di kode yang kita buat tadi, di kode ini belum ada apa-apa. Sekarang kita masuk lagi sini, juga kode PHP. Nah, kode PHP ini selalu di kolaborasi dengan HTML, namun untuk contoh di apa di pemrograman orientasi objek kita belum menggunakan PHP, menggunakan HTML. Cara mencetak sesuatu biasanya kalau kita belajar pemrograman itu yang pertama kali adalah mencetak hello world gitu. Jadi kalau saya contohnya di sini, cara mencetaknya bisa menggunakan perintah echo. Lalu karena yang kita mau cetak to string, kita pakai tanda kutip, tanda kutip 2 boleh, tanda kutip 1 juga boleh. Jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Jadi misalkan di dalamnya kita nulis belajar PBO misalnya. Lalu kita save. Nah, nanti di dalam sini, kita refresh, buka latihan 1. Nah, di sini sudah ada tulisan belajar PBO. Nah, contoh lain bisa menggunakan cara seperti ini, bisa juga ini kalau echo, ini kalau komen seperti ini. Kalau teman-teman kan sudah pernah belajar C++ ya, nah, ini sama cara membuat cara membuat komentar. Karena memang basicnya PHP itu deh dari C dan C++ itu. Jadi cara nulis kodenya kurang lebih sama. Yang membedakan cuma buka tutupnya dan juga cara menuliskan tadi ekstensi kemudian disimpan dalam web server. Cara kedua bisa menggunakan echo titik tanda kutip 1. Seperti ini, belajar PBO sama. Ini kalau di refresh sama, hasilnya sama. Bisa juga menggunakan perintah print. Lalu kita mau cetak apa gitu, belajar OOP, save, lalu ke sini seperti ini, sama. Bisa juga dengan menggunakan Pardal, lalu belajar OOP. Nanti akan tercetak 2 kali di sini. Artinya dia akan mencetak string. Kalau saya komen, nanti bisa seperti ini. Ini menandakan bahwa kita mencetak sebuah string, ya, di dalamnya ada 11 karakter, gitu. Dimana tulisannya pemrograman belajar OOP. Nah, ini cara mencetaknya, ya. Cara mencetak kemudian cara komen. Ya. Cara komen juga ada 2, ya. Sama dengan C++. Ini untuk yang single line atau baris satu baris, ya, komentar satu baris. Bisa juga komentar yang lebih dari satu baris, caranya seperti ini. Jadi buka komentar, tutup komentar. Ini juga sama. Jadi kalau teman-teman tuh sudah punya basic di C++ atau C, itu kode programnya mirip, ya, sama. Nah, ini pengantarnya, jadi jangan lupa diakhiri dengan titik koma setiap kali sintaks. Lalu perintah echo menampilkan data ke browser atau string ke browser, bisa menggunakan tanda 2 kutip, ya, ganda, bisa juga tadi kutip 1. Lalu komentarnya kalau yang multi line dibuka seperti ini, ditutup seperti ini. Lalu untuk single line bisa cara seperti ini. Nah, itu dasar dari pemrograman PHP, bagaimana menampilkan tulisan. Nah, sekarang kita coba masuk lebih dalam lagi mempelajari PHP. Kalau di pemrograman seperti C++, kita tipe data itu misalkan tipe data integer i gitu ya, maka kita nulisnya gini, tipe data integer i. Nah, namun dalam PHP itu tidak perlu menuliskan tipe data, cukup nulis seperti ini, ya. Diawali dengan dolar. Kalau diawali dengan tanda dolar seperti ini, menandakan bahwa ini merupakan variabel. Tipe datanya apa? Ya. Lalu tipe datanya di mana? Gitu. Nah, tipe data itu tergantung isinya. Kalau tipe data kita ngisi i dengan angka 10, misalnya angka 20 misalnya, maka i ini otomatis akan dikenali oleh PHP sebagai tipe data integer.
Kalau kita isi 2,20,0 misalnya, maka I-nya otomatis menjadi float. Kalau I kita isi menggunakan false, ya, maka otomatis menjadi boolean. Kalau I kita isi dengan uh, data seperti ini, maka ini otomatis menjadi string. Jadi memudahkan kita, jadi kita tidak perlu lagi menghafal tipe data gitu. Namun tentunya tipe data itu menjadi penting. Contohnya seperti ini otomatis menjadi string. Kalau kita nulisnya isi 10 gitu, maka otomatis integer gitu. Jadi dia otomatis mengenali tipe datanya apa tergantung isinya. Seperti integer, float, string, array gitu. Ini tipe datanya sama penulisannya dengan tipe data yang sudah teman-teman pelajari di pemrograman sebelumnya, yaitu C++ dan C. Oke, jadi kalau kita mau menulis variabel I sama dengan 10, lalu kita menampilkan variabel I-nya. Jadi caranya echo, lalu echo I. Jangan lupa titik koma. Lalu save, kita kembali ke browser, kita refresh, maka nanti tampil 10. Lalu bagaimana kalau kita mau menampilkan tulisan gitu? Kalau mau menampilkan kata atau string, jangan lupa pakai titik koma, titik 2 gitu. Tanda petik 2. Misalkan nilai I ya, sama dengan spasi. Nah, karena I ini merupakan variabel dan sebelum variabel itu ada string, maka kita cara menggabungkannya menggunakan tanda titik. Oke. Sehingga kalau di refresh, nanti jadinya nilai I sama dengan 10. Bisa juga dengan cara, kalau tidak mau pisahkan seperti ini, bisa saja kita masukkan variabel I-nya ke dalam sini. Ini di refresh, hasilnya sama. Jadi cara penulisannya untuk menggabungkan string dan variabel tadi, itu ada dua cara. Yang pertama bisa menggunakan seperti ini, dua-duanya tidak ada masalah. Lalu untuk ini kalau kita save, ini kan nyambung nilai I, nilai E, dua kali cetak dan dia nyambung. Nah, untuk supaya pisahkan barisnya, kita bisa saja dalam tanda kutip echo, pastikan masih ada dalam tanda kutip echo. Kita misalkan seperti ini di atas, seperti ini contohnya. Maka untuk menambahkan pindah baris, ya, kita bisa tambahkan string lagi di sini. Kita tambahkan perintah ini perintah HTML. Tapi teman-teman abaikan dulu HTML, kita hanya mau sedikit nyisip HTML di sini untuk menggunakan perintah pindah barisnya. Nah, karena ini string lalu digabungkan dengan variabel, lalu di sini juga ada string, maka kita harus pisahkan lagi dengan menggunakan tanda titik. Seperti ini juga boleh. Atau kalau dalam bentuk string seperti ini bisa saja ditambahkan langsung. Tambahkan BR. BR ini break line. Ini perintah HTML, tapi lagi-lagi teman-teman tidak perlu pikirkan dulu apa itu HTML karena memang fokus pembahasan kita di sini adalah PHP. Nah, ini sama. Sehingga nanti di sini pindah baris ke bawah. Nah, ini untuk tipe data. Ini contohnya. Misalkan kalau kita menuliskan echo belajar PHP di Universitas Hairun, begitu dijalankan nanti akan tampil belajar PHP di Universitas Hairun. Ini tipe data, ya, contoh-contoh tipe data. Jadi kalau kita nulisnya ini saya kopas saja biar cepat. Kalau saya hapus, saya paste di sini. Jadi I sama dengan 10, maka I ini merupakan integer. F sama dengan 10.11, maka ini tipe datanya float. S sama dengan Universitas Hairun, maka ini tipe datanya string. A ini array. Jadi kalau ada
tanda siku seperti ini itu menandakan bahwa variabel itu merupakan variabel array. Jadi A indeks ke 0, ingat array itu dimulai dari indeks ke 0, isinya tentunya array ke 1, array ke 1 indeks 0 gitu ya. Ini array 2 indeks 1. Nama variabelnya sama, hanya bedanya siku. Ini menandakan bahwa variabel ini merupakan variabel array, dan dalam variabel array itu bisa berisi lebih dari satu data. Lalu di sini kita tampilkan echo variabel integer i, ini break line tadi, pindah baris. Lalu ini echo lagi contoh variabel float f, lalu pindah baris. Lalu di sini contoh variabel string s. Jadi nanti tulisannya nanti tampil di bawah sini. Lalu ini ada contoh variabel array indeks, dituliskan di sini indeksnya indeks ke 0 dan variabel a indeks ke 1. Sehingga kalau kita jalankan di sini kode programnya nanti tampilnya seperti ini. Contoh variabel array, variabel integer 0, variabel float 0,1, variabel string inverse high room, variabel array indeks ke 0. Ini isinya tadi array 1 indeks ke 0 dan array 2 indeks ke 1. Ini kalau teman-teman sudah pernah belajar C++, ini sama persis, hanya saja bedanya kalau C++ ya kita pakai print, misalnya print f, dan seperti kalau di PHP kita cukup menggunakan echo saja sudah cukup. Malah kalau di pemrograman terstruktur dengan menggunakan C atau C++ itu kita harus menghafal tipe data gitu. Kalau di sini lebih mudah karena tidak perlu nulis tipe datanya, cukup isinya saja, itu otomatis web server sudah mengenali bahwa ini tipe datanya apa gitu. PHP sudah otomatis mengenali. Oke, lalu berikutnya setelah variabel, operator ya. Operator PHP ini ada operator aritmatika, operator perbandingan, logika, pre dan post increment. Pertama, operator aritmatika. Operator aritmatika tentunya ada penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, modulus. Kalau penjumlahan kita menggunakan simbol plus, pengurangan menggunakan simbol garis datar ya. Lalu pembagian kita menggunakan simbol slash atau garis miring. Kemudian perkalian kita menggunakan bintang. Lalu modulus kita menggunakan persen. Saya rasa ini juga sama ya, dengan pemrograman lain seperti C dan C++. Jadi kalau teman-teman sudah pernah belajar C++ atau C, itu kode programnya sama persis, hanya bedanya di cara penulisan variabelnya saja. Oke, kalau contoh, ini contohnya, saya kopas saja biar cepat. Ini contohnya, ini saya komen dulu. Ini saya komen contoh variabel di PHP. Saya buka tutup komennya, lalu di sini saya komen lagi biar tidak tampil dulu. Ini saya tutup kembali. Nah, ini saya paste tadi ya. Jadi penjumlahan sama dengan 2 plus 4 misalnya. Pengurangan sama dengan 6 plus 2. Perkalian, pembagian, modulus. Sehingga di sini cara menampilkannya sama dengan yang tadi. Ini cara menampilkan dengan memisahkan string dengan variabel. Ini menampilkan penjumlahan 2 ditambah 4 sama dengan penjumlahan. Penjumlahan dapat dari mana? Dari sini. 2 ditambah dengan 4. Lalu menampilkan pengurangan 6 kurang 2 sama dengan pengurangan. Itu dapat dari pengurangan adalah 6 dikurang 2. Dan seterusnya ke bawah. Ini kalau ditampilkan hasilnya seperti ini.
penjumlahan 2 tambah 4 sama dengan 6, 6 kurang 2 sama dengan 4, dan seterusnya. Modulus itu sisa bagi ya. Jadi 5 kalau misalkan 5 roti gitu ya, dibagi dengan 2 orang, masing-masing dapat 2, sisanya 1. Nah, itu modulus. Oke, lalu berikutnya juga, nah ini juga bisa kita kolaborasi misalkan. Misalkan ada variabel A sama dengan 10, kemudian variabel B sama dengan 2 misalnya. Nah, ini penjumlahan bisa saja kita gunakan statis seperti ini atau bisa manggil tipe datanya, manggil variabel. Misalkan saya mau penjumlahan bilangan A ditambah dengan bilangan B. Nah, ini juga sama. Jadi di bawah nanti di sini bisa kita nulis langsung, mengambil nama variabel juga di sini. A ditambah dengan variabel B sama dengan penjumlahan. Nah, contoh lain caranya 10 ditambah dengan 2 sama dengan 12. Nah, pengurangan, perkalian, dan modulus juga sama. Kita bisa menggunakan nilai statis ya. Sehingga suatu saat kalau saya mau rubah, saya tidak mau angka 10, misalkan saya mau 15, kemudian dijumlahkan dengan 4 misalnya. Berarti kita tidak perlu merubah ini, lalu merubah ini lagi. Hasilnya otomatis berubah. Kalau yang cara yang pertama tadi kan 6 dikurang 2, berarti kita harus rubah angka 6, rubah angka 2, kemudian di bawah sini kita harus rubah lagi 6, rubah juga 2. Nah, dengan menggunakan variabel, tentunya kode program yang kita buat nanti lebih dinamis, ya. Lebih perubahannya lebih smooth. Daripada kita harus ngoding satu-satu ya, daripada kita harus rubah satu-satu. Belum lagi kalau pemanggilan angka-angka ini lebih dari satu kali. Kalau lebih dari satu kali tentunya kita harus rubah satu-satu ya, repot juga. Ini contoh lain cara penggunaan operator dari variabel. Jadi di sini ini contoh operator aritmatik. Ini saya komen. Berikutnya kita lanjut ke operator lainnya. Kita kembali ke slide. Berikut operator selanjutnya ada operator perbandingan. Operator perbandingan itu ada lebih kecil, ada lebih besar, kemudian lebih kecil. Ini kalau teman-teman tentunya sudah familiar ini, karena di matematik juga dapat, kemudian di pemrograman lainnya seperti yang sudah dipelajari C dan C++ juga dapat. Jadi tanda lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, kemudian sama dengan. Nah, kalau sama dengan itu kita harus gunakan simbol sama dengannya 2 kali. Karena kalau simbol sama dengannya cuma sekali, nanti jadinya seperti variabel kalau sama dengannya 1 kali. Kalau variabel sama dengannya 2 kali, berarti menandakan bahwa itu merupakan operator perbandingan. Lalu tidak sama dengan, itu tidak sama dengan. Contoh misalkan ada tidak contoh misalnya. Kita coba buat contoh ya. Misalkan saya buat variabel di sini. Variabel A sama dengan 10, variabel B sama dengan 20 gitu. Lalu kita mau lihat perbandingannya, apakah A itu lebih kecil atau sama dengan 20? Tidak. Nah, untuk menampilkan isi dari variabel ini, itu kita tidak bisa menggunakan echo ya. Misalkan saya menulisnya echo variabel A lebih kecil dari variabel B, misalnya. Bisa tidak seperti ini. Kalau saya refresh, ini angka 1 ya. Jadi kalau 1 berarti true ya. Nah, sayangnya kalau kita gunakan seperti ini, false itu tidak nampil. Jadi kalau dia hanya tampil ketika bernilai true ya. 1 itu menandakan bahwa true. Nah, untuk mengantisipasi kekurangan dari echo,
Untuk yang menampilkan data seperti ini kita bisa gunakan yang tadi ini, yang pernah kita tulis sebelumnya, Vardam. Vardam itu menampilkan secara gamblang gitu. Kita bisa menggunakan Vardam titik koma, kemudian variabel A lebih kecil dari variabel B. Nah, kalau kita jalankan nanti true gitu. Kalau lebih besar, jadi pertanyaannya apakah variabel A itu lebih besar dari variabel B? Jawabannya false. Jadi tadi kalau kita menggunakan echo, ketika dia bernilai true itu ditampilkan datanya 1, tapi kalau bernilai false tidak ditampilkan. Nah, kita bisa menggunakan Vardam untuk mengujinya. Ini operator lebih besar, lalu operator lebih kecil seperti ini. Kalau kita jalankan itu seperti yang dapat hasilnya. Kalau kita mau pindah baris ya bisa saya tambahkan echo lalu pindah baris seperti ini. Jadi tampilannya pindah ke bawah. Oke, kita bisa saja concat ya. Kita bisa tambahkan concat seperti ini, misalkan nilai operator yang lebih besar. Jadi teman-teman bisa perhatikan di sini cara menambahkan string dipisahkan dengan variabel. Lalu di sini juga ada echo juga di sini. Kalau dijalankan, ternyata value ini tidak ditampilkan. Oke, nanti kita bisa manfaatkan echo lagi di sini. Echo operator lebih besar. Error operator lebih besar, ada tanda kutip di sini. Error operator lebih besar, false. Intinya yang di bawahnya juga sama. Lebih besar, lebih kecil, lebih besar atau sama dengan, gitu. Lebih kecil atau sama dengan, ini lebih kecil sama dengan, ini lebih besar sama dengan. Jadi untuk menguji apakah A itu lebih besar sama dengan B atau tidak. Lalu berikutnya lebih besar atau sama dengan kita harus tulis sama dengan 2 kali. Atau berikutnya apa? Tidak sama dengan. Apakah A tidak sama dengan B? Perlu dijalankan nanti jangan seperti ini. Jadi apakah A tidak sama dengan B? Ya, betul ya. A itu tidak sama dengan B, maka hasilnya true. Apakah A sama dengan B? Apakah 10 sama dengan 20? Tidak. False. False. Apakah A lebih besar atau sama dengan B? Apakah 10 lebih besar atau sama dengan 20? False juga. Lalu apakah A lebih kecil atau sama dengan B? Apakah 10 itu lebih kecil atau sama dengan 20? True ya. 10 itu lebih kecil sama dengan atau lebih kecil atau sama dengan 20. Intinya ini lebih kecil. Seperti itu. Oke, ini operator perbandingan. Operator perbandingan biasanya digunakan untuk membandingkan dua buah bilangan, dua buah nilai yang biasanya kita gunakan pada saat kita seleksi kondisi. Jadi sebuah kondisi, apakah dia bernilai true atau false. Nah, kalau dia false, kita mau jalankan apa. Kalau dia true, kita mau jalankan apa. Itu biasanya kita gunakan di kontrol if misalnya. Oke, sekarang kosong kembali. Berikut setelah operator perbandingan, operator logika.
Operator logika tentunya teman-teman sudah pernah belajar juga di apa namanya mata kuliah eh, apa logika informatika. Ada operator AND, operator OR, XOR, atau NOT. Jadi operator AND itu bernilai true jika A dan B bernilai benar. Jadi dia akan bernilai benar kalau kedua-dua kondisinya itu bernilai true. OR sebaliknya, ya. Jadi kalau salah satunya bernilai true, hasilnya true. Kalau salah satunya atau kedua-duanya true, hasilnya true. Lalu berikutnya XOR, nilai true jika salah satu A dan B bernilai true. Lalu not, jadi kalau not A berarti B, ya. Jadi misalkan A sama dengan 4, B sama dengan 5. Kalau not A berarti bukan 4, ya. Berarti kalau setelah nilai 4 itu tentunya false. Ini biasanya kita gunakan juga di logika informatika. Nah, ini ada juga operator pre dan post increment. Ada plus plus A, ada A plus plus, ada minus minus A, ada A minus minus. Jadi ini contoh di bawah sini ada, saya coba copy saja. Jadi mula-mula X sama dengan 4. Lalu X-nya itu plus plus, berarti A 4 itu ditambah dengan 1. Sehingga nanti di sini ketika dicetak X-nya, maka X ini sudah bernilai 5, karena sudah ditambahkan. Lalu X sama dengan 4, nilai X yang tadinya 4, tadinya 5, ya, dirubah menjadi 4. Lalu di bawah sini X minus minus, berarti di sini jadinya X sama dengan 3, karena X 4-nya dikurang dengan 1. Maka di sini begitu dicetak, nanti di sini cetaknya berapa? 3. Kalau di sini nanti dicetaknya X sama dengan 4 plus plus, berarti jadinya 5. Ini kalau kita jalankan, nanti hasilnya 5 dan 3. Saya rasa cara nulis programnya sama dengan C++, sehingga teman-teman yang sudah pernah belajar C++ sebelumnya itu seharusnya sudah tidak kesulitan untuk memahami kode program ini. Karena yang membedakan adalah cara menuliskan variabel dan cara menampilkan variabel saja. Itu bedanya antara C++ dan PHP. Oke, sekarang sudah pasang kembali. Kita kembali ke slide. Nah, statement control if. Tentunya dalam pemrograman itu tidak terlepas dari statement control if. If itu kondisi pencabangan. Jadi ada if tunggal, ada multi if atau nested if. If itu berarti kalau namanya nested if berarti if dalam if ada if gitu ya. Nah, kalau ini multi if, jika kondisi pertama bernilai true, maka statement 1 dan 2 akan dikerjakan. Jika tidak, maka statement 3 dan 4 akan dikerjakan. Oke, ini ada multi if lagi. Ini lebih lagi. Kalau yang ini if tunggal, kalau ini if dan else, satu if saja. Kalau yang ini lebih dari satu if. Jika kondisi 1 bernilai true, maka statement 1, 2 akan dikerjakan. Jika tidak, jika kondisi 1 bernilai false, dicek dulu kondisi 2. Kalau dia bernilai false, maka statement ini akan dikerjakan. Kalau statement 1 false, statement 2 false, baru statement 3 yang dikerjakan. Ini contohnya. Contohnya di sini saya coba saya pindahkan ke sini. Contoh statement. Jadi contohnya di sini kampus sama dengan unhire. Lalu di sini dibuat seleksi, dibuat kondisi. Jika kampus itu sama dengan unhire, maka tampilkan tulisan ini, Anda kuliah di Unhire Ternate. Else if, jika kondisi pertama tadi bernilai false, maka dicek kondisi 2.
Jika kampus sama dengan STIMIK, maka cetak Anda kuliah di STIMIK. Else, kalau kondisi pertama dari false, baru kondisi kedua juga false, baru dikerjakan kondisi ketiga. Jadi kalau contoh seperti ini, maka nanti yang dicetak adalah Anda kuliah di Unhire, karena kampus sama dengan Unhire. Atau jika kampus sama dengan Unhire, contohnya ini bernilai false, bernilai true di sini, karena memang betul kampus itu sama dengan Unhire, nilai kampus. Sehingga kalau di sini kita jalankan, nanti hasilnya adalah Anda kuliah di Unhire Ternate. Tapi kalau di sini misalkan saya rubah isinya STIMIK, maka nanti begitu dicek apakah kampus itu sama dengan STIMIK, tidak. Berarti di sini false. Jadi jika nilainya false, jika nilainya true, maka ini dikerjakan. Tapi karena ini bernilai false, maka ini tidak lagi dikerjakan. Tapi yang dikerjakan apa? Cek lagi kondisi kedua. Apakah kampus itu sama dengan STIMIK? Karena kampus ini sama dengan STIMIK, jika kampusnya sama dengan STIMIK atau bernilai true, maka ini dikerjakan. Jadi kalau saya jalankan, nanti yang tadinya tulisan ini di sini jadi STIMIK. Tapi kalau di sini saya tulisnya ABC gitu ya, apakah kampus sama dengan Unhire? False. Apakah kampus sama dengan STIMIK? False juga. Maka apa yang dikerjakan? Yang dikerjakan adalah else-nya. Else-nya kondisi kalau di atasnya itu semua if-nya bernilai false. Maka di sini nanti jadinya Muhammadiyah. Oke. Seperti itu untuk contoh if. Lalu di sini ada switch case. Switch case ini sama dengan kondisi if, cuman beda penulisan saja. Jadi kalau di sini saya contohkan di sini, ini saya komen lagi, saya tutup komentarnya, buat sini saya tulis. Jadi kampus sama dengan Unhire, lalu tulis perintah, ya, tampilkan Anda kuliah di spasi, lalu switch, ya, switch case. Switch case, apa yang di switch? Kampus. Jadi tergantung kampusnya apa. Lalu case, kalau isinya kampus itu adalah Unhire, maka tampilkan Anda kuliah di spasi Unhire Ternate. Break ini berarti kalau dia sudah bernilai false di sini, maka stop, break sampai di situ, tidak usah dilanjutkan. Kalau case berikutnya, kalau kampusnya itu, variabel kampus itu sama dengan STIMIK, maka tampilkan Anda kuliah di, lalu tambahkan STIMIK, lalu break. Case lagi, kalau kampusnya itu bernilai Muhammadiyah, lalu maka tampilkan Anda kuliah di spasi Muhammadiyah, lalu break. Begitu juga dengan stickit, ya, break. Tapi kalau kampus itu tidak sama dengan Unhire, STIMIK, Muhammadiyah, atau stickit, maka yang ditampilkan adalah Anda kuliah di tidak ada kampus. Jadi ini sama saja kalau yang di if tadi, ini sama seperti else-nya, kondisi terakhir kalau kondisi di atasnya bernilai false. Ini kalau kita jalankan, nantinya di sini Anda kuliah di Unhire Ternate, karena isi dari kampus ini adalah Unhire. Kalau kita ubah di sini misalnya STIMIK, nanti yang ditampilkan di sini adalah STIMIK. Tapi kalau saya tampilkan di sini misalkan ABC, maka nanti yang tampil adalah tidak ada kampus. Itu kondisinya. Bedanya apa dengan if? Ya? Kalau if tadi else ini, ya, kondisi terakhir ini harus diletakkan di akhir. Tapi kalau ini defaultnya ini itu bisa diletakkan di mana saja. Ya. Bisa diletakkan di awal boleh, gitu. Jadi, sama hasilnya. Atau mau diletakkan di tengah juga boleh, sama juga hasilnya. Oke, itu switch case, dan saya rasa juga sama dengan pemrograman di
pemrograman di C ya, dan C++. Jadi saya tidak, kalau Anda sudah pernah belajar sebelumnya C dan C++, saya rasa ini tidak terlalu sulit ya. Karena yang membedakan lagi-lagi, yang membedakan adalah cara menampilkan dan variabel tersebut. Struktur kode programnya sama persis. Oke, ini kembali ke sini kosong. Oke. Lalu berikutnya statement berikutnya adalah while. While ini berarti statement control untuk perulangan. Jadi kalau kondisinya true, maka ini akan dibuat perulangan, akan diulangi terus. Jadi dia akan melakukan perulangan sepanjang kondisinya true. Ini contohnya di sini, saya coba saja biar cepat. Saya letakkan di bawah sini. Ini contoh while. Jadi contohnya di sini. I mula-mula sama dengan 1. Lalu dicek apakah I itu lebih kecil atau sama dengan 5? Ya, masih true di sini. True. Kalau true, apa yang dikerjakan? Cetak perulangan ke I. I-nya tadi sama dengan 1. Berarti dia cetak perulangan ke 1. Jadi yang dicetak adalah cetakan perulangan ke 1 gitu. Lalu I-nya plus, I-nya ditambah dengan 1. Lalu dicek lagi. Jadi sekarang I-nya sama dengan 2. Lalu dicek lagi, apakah 2 itu lebih kecil atau sama dengan 5? Ya, masih true. Maka yang dicetak adalah cetak perulangan ke-2. Jadi dicetak perulangan kedua lalu pindah baris gitu. Jadi perulangan pertama, pindah baris, jadi perulangan kedua, dan seterusnya. Nanti di sini I plus lagi, maka jadinya I-nya itu sama dengan 3. Lalu 3 dicek, apakah 3 lebih kecil atau sama dengan 5? Ya. Kalau ya, maka cetak perulangan ke-3 di sini. Lalu 3-nya tadi plus, jadi 3 ditambah dengan 1. Lalu dicek lagi apakah 4 lebih kecil atau sama dengan 5? Ya. Maka dicetak perulangan ke-4. Jadi lalu 4 ditambah dengan 1 sama dengan 5. Lalu dicek lagi apakah 5 itu lebih kecil atau sama dengan 5? Karena ini pakai sama dengan berarti masih ya. Kata 5 masih sama dengan 5. Maka dicetaklah di sini perulangan ke-5. Lalu 5 itu ditambah dengan 1, 6. Dicek apakah 6 itu lebih kecil atau sama dengan 5? False. Kalau false, maka perulangan ini tidak lagi dikerjakan. Sehingga hasilnya nanti adalah cetakan perulangan ke-1 sampai dengan cetakan perulangan ke-5. Dan kalau dijalankan, nanti terdapat seperti ini. Cetakan perulangan ke-1, perulangan ke-2, perulangan ke-3, perulangan ke-4 sampai dengan perulangan ke-5. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami. Berikutnya kita kembali lagi ke slide. Nah, selain dengan while, kita juga bisa menggunakan for. Okay. For ini perulangan dengan menggunakan initial counter, kondisi, lalu increment atau decrement. Ini contohnya misalkan ini. Ini saya komen dulu. Ini saya komen lagi. Terbalik. Oke, saya tutup komentarnya. Ini saya pastikan. Ini penggunaan ini contoh for. Nah, kalau for, ya, pertama inisialisasi nilainya. Kalau ini tadi inisialisasi di atas ini. Inisialisasi. Kalau ini tadi di dalam ini, dalam sini. Ya, ini namanya ini cek kondisi. Ya. Kondisi. Lalu ini increment decrement. Increment atau decrement. Nah, jadi kalau ini inisialisasinya di sini, ini kondisinya, ini increment decrement. Jadi sama caranya, cuman beda penulisan saja. Kalau yang tadi while, ini for. Kalau yang tadinya inisialisasinya di atas, I sama dengan 1, ini inisialisasinya ditulis di sini. Lalu dipisah titik koma, lalu kondisi. Kondisi ini dituliskan di sini.
lalu dipisahkan dengan titik koma, lalu increment decrementnya ini dituliskan. Jadi cara 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 codingnya kurang lebih sama, cuman bedanya beda struktur, beda susunan saja. Ini cetakannya ditulis di sini. Jadi nanti dicek ya, mula-mula pertama ini sama dengan 1, apakah 1 itu lebih kecil atau sama dengan 5? Ya, kalau ya maka cetak dulu, lalu tambahkan 1 dengan 1, jadinya 2 ya. 2 dicek apakah 2 lebih kecil atau sama dengan 5? Ya, maka dicetak ulang kedua, lalu 2 ditambah 1, 3, dicek lagi apakah 3 lebih kecil sama dengan 5? Ya, kalau ya dicetak 3, lalu 3 tambah 1, 4, apakah 4 lebih kecil atau sama dengan 5? Ya, kalau ya cetak ulang keempat, lalu 4 ditambah 1, 5, apakah 5 lebih kecil sama dengan 5? Masih ya, maka dicetak 5, lalu 5 nya ditambah 1 ya, jadi 6, apakah 6 lebih kecil atau sama dengan 5? Tidak, kalau tidak lagi dicetak, perulangannya berhenti. Maka ini begitu dieksekusi nantinya itu hasilnya sama sampai perulangan kelima. Kalau di sini kita rubah misalnya sampai 10, nanti di sini juga akan dibuat ulangan sampai ke 10 ya. Ini dasar-dasar pengulangan, dan saya rasa ini juga lagi-lagi kodenya sama dengan C dan C++. Oke. Berikutnya for each. For each ini perulangan juga ya. Hanya saja kalau perulangan sebelumnya itu untuk membuat perulangan dengan variabel biasa, kali ini menggunakan variabel array. Jadi contoh di sini, contohnya ini contoh for each, perulangan for each. Jadi di sini kampus ini variabel array. Jadi kampus 1, kampus 2, kampus 3, kampus 4, kampus 5. Jadi ada kampus 1 unhire, kampus 2 STEMI, kampus 3 umum, kampus 4 sedikit, kampus 5 unpas. Lalu kita buat perulangan di sini. Perulangan sebanyak data yang ada dalam kampus. Jadi kampus, oke, kampus ini nama variabelnya di atas, lalu aliasnya. Alias ini bisa tulis variabel apa saja di sini, bebas. Kadang yang paling banyak orang gunakan ya key misalnya. Oke. Misalkan key. Jadi kampus ke key ini indeksnya. Ya, kampus ke kampus 1, kampus ke kampus 2, kampus ke kampus 3 dan seterusnya. Jadi key ini menandakan indeksnya nanti di sini. Lalu sama dengan ini kita pakai lambda expression. Lalu sama dengan kampus. Kampus ini nanti isinya unhire, STEMI, umum, sedikit dan seterusnya. Sehingga kalau dituliskan di sini dicetak kampus ke key, berarti kampus ke kampus 1 sama dengan apa? Isinya unhire. Lalu tidak balik, cetak lagi kampus ke kampus 2 sama dengan apa? STEMI. Lalu cetak lagi dan seterusnya sepanjang banyaknya array. Karena arraynya ada 5, nanti yang dicetak juga 5 di sini. Jadi kalau kita tambah lagi arraynya, array ke kampus 6 misalnya, maka misalkan di sini ada sudah umum misalnya iya, maka nanti di sini akan tampil ya seperti itu. Oke, belum ada juga do while. Selain while tadi ada juga do while. Kita coba lihat. Saya komen lagi. Komen, tutup komentar. Contohnya seperti ini. Jadi kalau ini
Kalau yang tadi itu ya, yang while, kondisi inisialisasinya taruh di atas sama, ini juga inisialisasi. Lalu ini apa namanya, kondisi kalau while itu kondisinya di awal, kalau di while kondisinya di akhir. Ini kondisi. Sementara ini increment atau decrement, lalu ini dicetak. Bedanya kalau while dicek dulu kondisi baru dikerjakan, tapi kalau di while kerjakan dulu baru dicek kondisi. Jadi contohnya ini sama dengan 1, kerjakan dulu, cetak perulangan ke 1, baru 1 tambah 1 2 di sini. Sehingga di sini yang dicek pertama kali kondisi adalah 2. Jadi 2 sama 2, apakah 2 lebih kecil? Jadi dia yang dicek pertama itu bukan 1 lebih kecil, tapi langsung 2 di sini. Karena apa? Pertama dikerjakan dulu, baru cek kondisi di belakang. Kalau yang while tadi, cek dulu kondisi di awal, sehingga apa? Kalau di sini sama di sini 6 misalnya, maka tidak akan dikerjakan apa-apa. Tapi kalau ini kerjakan dulu, sehingga kalau misalkan di sini kondisinya 6, tetap dikerjakan. Perulangan ke 6, lalu 6 tambah 1, 7, apakah 7 lebih kecil sama dengan 5? False. Kalau false, maka tidak lagi dikerjakan. Sehingga kalau di while minimal akan dikerjakan 1 kali. Kalau while tadi, kalau kondisinya sudah tidak terpenuhi atau false, maka tidak dikerjakan apa-apa. Jadi bisa saja tidak ada yang dikerjakan kalau while. Tapi kalau do while itu pasti dikerjakan minimal 1 kali, karena kondisinya itu baru dicek di akhir setelah dikerjakan. Makanya namanya do while. Kerjakan dulu baru buat perulangan. Gitu. Kalau while tadi itu biasanya dibahasakan juga dengan while do, artinya dicek dulu kondisi perulangannya baru dikerjakan. Tapi kalau do while kerjakan dulu baru cek kondisi dia. Kalau contohnya seperti ini, nanti yang dicetak adalah 1, lalu 2, 3 sampai dengan 5. Jadi kalau dijalankan nanti yang dicetak 1, 2, 3, 4, 5. Sama. Oke. Berikutnya selesai berarti. Jadi ini dasar-dasar PHP yang harus dipahami dulu sebelum kita masuk ke konsep pemrograman orientasi objek dengan mengimplementasi PHP. Jadi sebelum kita belajar pemrograman orientasi objek di dalam PHP, pastikan dulu memahami dasar-dasar PHP. Jadi kalau dasar-dasar PHP, yang pertama bagaimana menampilkan sesuatu, lalu yang kedua bagaimana menuliskan variabel, lalu yang ketiga bagaimana penggunaan aritmatika, operator perbandingan, kemudian increment decrement, lalu if, lalu di sini switch case, lalu di sini while do gitu, atau while, di sini for, lalu for each, lalu do while. Itu yang harus dipahami sebelum kita masuk ke pemrograman orientasi objek dengan PHP. Selain belajar PHP menggunakan web service tadi, web server, kita juga bisa saja belajar secara online. Kalau secara online bisa manfaatkan YouTube misalnya. Jadi misalkan saya mau belajar PHP untuk misalkan yang saya jelaskan terkait dengan while misalnya kurang jelas gitu, biasanya cari alternatif misalnya while, belajar PHP while. Di sini akan ada penjelasan juga dari tutorial selain yang saya buat gitu. Atau misalkan ke komputer saya begitu menginstal exam misalnya atau Laragon error gitu, bisa saja pakai alternatif lain. Misalkan cari saja di sini, cari di Google misalnya editor PHP online. Nah, di sini banyak nih online edit. Jadi PHP
Di sini misalkan ini ini harus sign up dulu. Saya coba, biasanya pakai ini. Kalau saya biasanya pakai Wetrischool ini. Kalau mau belajar online, wetrischool.com. Nah, di sini ada PHP. Di sini tentunya banyak penguraman, salah satunya PHP. Tinggal diklik saja. Nah, di sini ada intronya, mulai belajarnya, mulai intro. Jadi di sini dijelaskan dulu apa itu PHP dan seterusnya. Tentunya kalau di sini digabungkan dengan HTML dan seterusnya, gitu. Nah, kita langsung saja ke sini, ke sintaks. Nah, ini tadi contoh ya, PHP buka, PHP tutup. Lalu di sini komentarnya. Kalau kita mau coba, ini contohnya. Kalau mau coba langsung try saja di sini. Nah, ini tadi HTML-nya kita tidak gunakan, kita bisa hapus. Hello World misalnya, belajar PBO misalnya. Begitu kita run, nanti hasil runningnya di sini. Di sini kode kita ketik, sebelah sini hasilnya. Nah, ini editor online, jadi kita bisa saja tidak menggunakan komputer. Ini bisa menggunakan laptop yang tidak terinstall Apache, yang tidak terinstall Exam atau Laragon, bisa menggunakan ini sebagai alternatif belajar. Bisa juga menggunakan handphone, bisa juga. Di sini cara belajar komentar yang tadi sudah dipelajari, ada yang single line, itu bisa pakai tanda seperti ini, bisa pakai tanda pagar, bisa juga yang multi line. Ini buka, ini tutup. Multi line komentar, ini yang single komentar. Lalu variabel dalam PHP itu ya tinggal dituliskan saja seperti ini. Sama dengan 5 otomatis menjadi 5, menjadi integer gitu. Dia sama dengan John otomatis menjadi string. Scope variabel ini artinya kalau kita nulis X sama dengan 5, nanti kalau X di dalam sini ini error, karena X yang kita tampilkan ini scope namanya, tanda kurung perawal. Jadi kurung perawal ini menandakan bahwa dia satu scope, satu bagian gitu. Di luar dari bagian ini dia tidak lagi kenal. Kalau yang ini global, kalau yang ada dalam scope ini itu lebih spesifik. Ini perintah untuk menampilkan, ada echo, lalu ada juga print, tidak di sini print. Memang kebanyakan pakai echo sih. Ini tadi alternatifnya bisa pakai print, bisa pakai vardan. Jadi misalkan teks 1 sama dengan PHP, teks 2 sama dengan wetrischool.com, echo, tampilkan H2 ini perintah HTML untuk besaran tulisan atau heading. Perintah yang ditampilkan dalam PHP teks 1, lalu echo studi PHP add teks 2, itu wetrischool.com. Ini juga sama, kalau kita klik try yourself nanti hasilnya akan tampil. Kode HTML saya bisa hapus, saya tidak menggunakan. Ini H2 ini heading 2, sehingga tulisan learn PHP ini lebih besar. Kalau ini misalkan learn-nya diganti pakai bahasa Indonesia, belajar PHP, di teks 2 itu wetrischool.com. Kalau saya run, nanti akan tampil tulisan belajar PHP di Wetrischool. Jadi banyak sekali sumber referensi belajar yang kita bisa gunakan, satunya Wetrischool ini. Ini juga tipe-tipe data, ada tipe data string, integer, float, boolean, array, object, null, resource. Nah, tadi kita baru belajar sampai array, karena apa? Objek ini nanti kita belajar setelah kita masuk ke pemrograman orientasi objek.
Jadi kita baru belajar dasar-dasarnya, kita baru belajar string, integer, float, boolean, dan array. Lalu di sini string di sini sama dengan tadi kita sudah coba tadi modifikasi string. Jadi modifikasi string x sama dengan hello world. Lalu str to upper ini salah satu fungsi dalam PHP untuk merubah kata hello world ini menjadi huruf besar. Jadi kalau dijalankan nanti tulisan hello world ini menjadi tulisan huruf besar gitu. Ini beberapa tambahan pengetahuan saja. Lalu concat string ini menggabungkan string, jadi x ya, variabel x, variabel y gitu. Variabel x sama dengan hello, variabel y sama dengan world, lalu z sama dengan x ya, x ini titik tadi memisahkan antara satu variabel dengan variabel lain x y gitu. Sehingga hello world nanti ditampilkan. Di sini sudah di concat dengan spasi sehingga nanti akan digabungkan nanti tulisan hello world-nya. Tidak ada pisah spasi. Kalau kita mau pisahkan dengan spasi, ya tinggal pisah seperti ini. Variabel x, lalu tambah dengan string, ya, concat dengan spasi, lalu tambahkan y. Ini kalau dijalankan, nanti ada spasi antara hello dan world. Oke. Lalu ini slicing. Slicing ini berarti kita potong substring, kita potong hello world-nya, ambil dari 5, 6 ke 5. Ini bisa teman-teman coba ya. Ini juga numbering, ada integer, float, ini juga sama. Casting ini merubah tipe data, tapi sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan amat ya. Jadi contohnya di sini apa nih? Variabel a sama dengan 5 integer. Kita mau rubah variabel a menjadi string. Kita concat seperti ini. Nah, concatenation casting seperti ini di PHP sebenarnya jarang dipakai. Lalu fungsi matematik ini fungsi P, ada fungsi min-max. Namun fungsi-fungsi ini bisa saja dipelajari, Anda pelajari, tapi nanti di pemrograman yang kita pelajari khususnya konsep PGO itu tidak terlalu dibutuhkan. Ini mungkin akan dibutuhkan ketika kita belajar pemrograman web ya. Ini ada juga konstanta. Konstanta itu variabel yang konstan. Variabel yang kalau kita sudah definisikan variabelnya seperti ini, itu sudah tidak bisa lagi dirubah. Jadi variabel greeting ini sudah tidak bisa lagi dirubah karena dia konstan. Ini magic konstanta, jadi ada keyword konstan yang ada dalam pemrograman PHP. Ini cukup dituliskan seperti kelas, maka nanti sebuah tulisan itu nanti jadi kelas ya. Nanti kita akan belajar ini di pemrograman objek berikutnya. Lalu operator, ada tadi operator yang kita sudah pakai, operator aritmatika, assign itu bersama dengan, lalu ada komparasi, perbandingan, increment, decrement, logic, and tadi, lalu string operator, array, conditional. Ini juga ada contoh-contohnya di bawah sini. Misalkan ini saya mau belajar cara menggunakan tambah, ya klik saja mitra. Nanti di sini sudah ada contohnya. Begitu dijalankan, hasilnya akan tampil di sini. Itu cara-cara belajar lain selain alternatif menggunakan video yang saya sudah buat, bisa menggunakan YouTube, belajar dari video-video ya, orang lain yang penting cara menjelaskannya lebih baik dari saya yang mudah dipahami, boleh saja. Bisa juga belajar secara teks dan try seperti di Webdisco juga boleh. Ini kondisi if ya. Ini single if, kemudian ada if dengan operator perbandingan, ada if yang pakai else, yang ada else-nya. Kalau if di atas tadi yang tidak punya else, hanya if saja. Lalu ada shorthand ini cara penulisan if yang
simple gitu. Jadi kalau kita nulisnya if panjang-panjang bisa saja if seperti ini, if satu baris ya, digabung dalam satu baris. Bisa juga dengan cara seperti ini. Jadi kalau B sama dengan apakah nilai A itu lebih kecil dari 10, kalau bernilai false, jadi tanda tanya apakah A itu lebih kecil dari 10, tanda tanya. Kalau dia false, kalau dia true, berarti apa? True. Nanti variabel B sama dengan hello. Kalau dia false, maka variabel B sama dengan goodbye. Jadi kalau ini saya try, ini sama dengan goodbye. Kenapa? Karena 13 itu, jadi apakah 13 lebih kecil dari 10? Tidak. Tidak. Kalau tidak berarti ini kalau bernilai benar, ini kalau bernilai salah, maka dia tulisannya nanti tampil goodbye. Tapi kalau saya tulisnya di sini 9, maka nanti hello di sini hasilnya. Nanti bisa dicoba-coba sendiri. Kalau nested if bersarang, jadi di dalam if ada if lagi gitu. Jadi apakah A sama dengan A lebih besar sama dengan 10? Apakah A lebih besar dari 10? Ya. Kalau ya, maka ini ditampilkan. 13 itu lebih besar dari 10. Nanti tampil di sini echo box 10 gitu. Apakah, jadi dalamnya diseleksi lagi, apakah 13 itu lebih besar dari 20? Tidak. Kalau tidak, berarti ini tidak dieksekusi. Nanti yang dieksekusi adalah ini, next box 10. Jadi nanti dicetak adalah above 10 dan but not above 20. 10 ini yang dicetak, lalu but not ini yang dicetak. Seperti itu. Oke, ini switch case, ada juga di sini switch case. Kalau di sini kalau mau dicoba juga sama, di sini ada try. Ini looping perulangan, ini while, ini do while, ini ada for each. Ini sudah semua tadi kita buatkan contoh ya. Ada break, ada continue. Nah, function, array dan seterusnya ini nanti kita akan tidak perlu dibutuhkan. Di konsep ini nanti dipelajari di pemrograman web. Oke, mungkin sampai di sini penjelasan untuk pengantar ya, dasar PHP sebelum kita belajar lebih lanjut terkait dengan PBO. Di sini ada tugas. Jadi tugasnya itu silahkan dipahami dulu yang telah dijelaskan, lalu latihan di rumah dengan mengimplementasikan semua operator PHP dan statement control. Jadi semua tadi yang sudah dijelaskan silahkan latih di rumah dengan contoh selain yang ada pada contoh di slide ini. Jadi contohnya itu bebas. Silahkan latihan di rumah dengan contoh yang bebas, tentunya tidak boleh ada yang sama antara satu dengan yang lain. Selanjutnya pada saat melakukan latihan direkam, disertai dengan penjelasan. Jadi ya bisa dibilang kalian buat kembalilah video seperti yang saya buat, hanya saja dengan contoh yang berbeda. Tentunya cara kalian menjelaskan akan kelihatan kalian paham atau tidak. Jadi yang perlu jadi catatan di sini adalah saya mau melihat sejauh mana kalian bisa memahami materi yang sudah saya jelaskan di sini. Tentunya dengan alternatif lain kalian bisa cari di internet ya. Lalu videonya diupload ke YouTube atau Drive, linknya dikumpul ke virtual class. Mungkin itu. Jadi nanti setelah ini silahkan absen di virtual class. Ini sebagai pengganti pertemuan untuk tanggal 14, 15, dan 16. Itu 1, 2, dan 3. Oke, sampai di sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.